Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah. Alhamdulillah, ini bab zakat lanjutannya. Lanjutan bab zakat. Zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Bermula zakat fitrah itu wajib kepada setiap muslim. Nah, kita lihat zakat fitrah. Nah, zakatul fitri mubtada 7. Summiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nas min shaumi ramadhana. Dinamakan akan dianya zakat bizalik, dengan demikian zakat fitrah. Kenapa zakat di bulan Ramadan dinamakan dengan zakat fitrah, zakat fitri? Li'annaha, karena sesungguhnya zakat itu tajibu, wajib ianya zakat, inda fitrin nas, ketika berbuka manusia, min shaumi ramadhana, dari puasa Ramadan. Jadi dinamakan zakat fitrah karena wajibnya pas ketika terakhir bulan Ramadan dan memasuki awal Syawal. Orang yang mendapatkan bulan Ramadan walaupun sebentar kemudian mendapatkan bagian dari bulan Syawal, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Makanya disebut zakat fitrah, zakat berbuka puasa. Waktu sama zakat al-fitri bima'nal khalqati. Jadi dan dinamakan akan dianya zakat akan zakat fitrah. Apa arti fitrah? Bima'nal khalqah, dengan makna asal kejadian. Jadi zakat pribadi, maksudnya zakat per individu, zakat tubuh. Waktu sama zakat al-badan, dan dinamakan akan dianya zakat pula akan zakat al-badani, zakat badan. Ya, zakat badan. Kenapa disebut zakat badan? Ya, karena wajib untuk setiap badan. Mau anak kecil, orang tua, orang sakit, orang sehat, semuanya wajib. Li'annaha kama fil hadisi, karena bahwa sungguhnya zakat sebagaimana dalam hadis itu, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafsi wa tu'matun lil fuqara'i wal masakini. Bermula zakat fitrah itu tuhratun, itu menjadi kesucian bagi orang yang berpuasa, minar rafas, daripada hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Melakukan kesalahan-kesalahan kecil dengan membayar zakat jadi bersih kembali. Zakatul fitri tuhratun, bermula zakat fitrah itu tuhrah, bisa menyucikan bagi orang yang berpuasa, minar rafas, dari dosa-dosa kesalahan. Wa tu'matun, dan menjadi makanan lil fuqara wal masakin, bagi segala orang fakir-fakir dan orang miskin. Akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkan akannya hadis oleh Abu Dawud, wa Ibnu Majah, dan oleh Ibnu Majah. Hukmuha wajibatun bil ijma'. Bermula hukumnya zakat fitrah itu wajib bil ijma', dengan ijma'. Jadi zakat fitrah hukumnya wajib, sepakat para ulama, ijma'. Kemudian beliau di sini menambahkan waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. Auqatu ikhraji zakatil fitri khamsatun. Bermula waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Ada 5 waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama waktu wujub, waktu wujubin. Bermula yang pertama itu waktu wajib. Biidraki juz'in min syawalin, dengan mendapatkan satu bahagian dari bulan Syawal. Orang yang hidup di bulan Ramadan kemudian mendapati malam pertama atau terbenamnya matahari hari terakhir bulan puasa, jadi langsung masuk malam 1 Syawal. Ketika itu wajib mengeluarkan zakat fitrah di situ. Kalau di awal Ramadan itu belum wajib. Jadi awal wajibnya ketika memasuki malam hari raya. Bi ayyakuna syakhsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujubi inda ghurubis syamsi lailatal aidi. Dengan bahwa adalah seseorang itu maujud wa muttasifan, lagi bersifat, bi syurutil wujud, dengan syarat-syarat wajib, inda ghurubis syamsi, ketika terbenam matahari, lailatul aidi, pada malam Aid.
Artinya waktu wajib itu ketika mendapati bahagian dari bulan Syawal. Artinya seseorang itu hidup masih dia bersifat dengan syarat-syarat wujub. Arti bersifat dengan syarat wujub, dia punya kemampuan. Di malam hari raya dia punya kemampuan, punya kelebihan dari makan, dari kebutuhan untuk hari lebaran. Lebih dari itu, dia dianggap memiliki syarat wajib dan wajib mengeluarkan zakat fitrah ketika itu. Yang kedua, waktu fadilah, waktu utama. Nah, Yaumul Aidi ba'da tulu'il fajri. Dianya waktu fadilah itu Yaumul Aidi, itu hari raya Yaumul Aidi, hari raya ba'da tulu'il fajri, sesudah terbit fajar. Wa qabla salatil Aidi, dan sebelum salat lebaran. Jadi waktu fadilah ini masuk waktu wajib juga. Jadi 1 Syawal, tanggal 1 Syawal sudah salat subuh. Sudah salat subuh, tapi sebelum salat hari raya. Nah, itu bagus, di situ kita keluarkan, dan wajib juga, fadilah dan wajib. Artinya belum haram. Wal afdalu ba'da salatil fajri, dan bermula yang lebih utama itu sesudah salat fajar. Sesudah salat subuh kita membagi-bagikannya. Nah. Kemudian waktu jawas, yang ketiga yaitu waktu jawas boleh. Boleh tapi belum wajib. Wa huwa min awali syahri ramadhana. Dianya waktu jawas itu mulai dari awal bulan Ramadan. Dari awal Ramadan kita langsung sudah mengeluarkan zakat. Itu belum wajib. Misalkan sebelum malam lebaran kita udah meninggal, itu jadi sedekah bukan jadi zakat karena belum wajib. Itu namanya zakat yang kita segerakan. Yang keempat, waktu kirahah makruh, yaitu ta'khiruha an salatil aidi ila ghurubi syamsi. Nah, yang keempat, waktu makruh. Dianya waktu makruh itu ta'khiruha, mentakhirkannya zakat, an salatil aidi, dari salat Id. Sesudah salat Id. Sesudah salat Id baru bayar zakat. Ila ghurubi syamsi, hingga terbenam matahari pada hari lebaran pertama. Itu makruh dan mesti dilakukan walaupun makruh. Illa limaslahatin, kecuali baru tidak makruh kita mentakhirkan zakat limaslahatin, karena satu kemaslahatan. Contoh kantidhari karibin, seperti menunggu kerabat. Ada kerabat kita yang miskin belum datang, kita tunggu. Au fakirin salihin, atau seperti menunggu seorang fakir yang soleh. Ada fakir enggak soleh, kita menunggu fakir yang soleh, jadi telat ngeluarin zakatnya. Boleh. Nah, enggak jadi makruh karena ada alasan. Yang kelima, waktu hirmah, waktu haram. Walaupun haram mesti kita lakukan juga sebagai qadha. Ta'khiruha an yaumil aidi, mentakhirkannya zakat fitrah dari hari lebaran. 1 Syawal hari lebaran. Udah tanggal 2 Syawal baru kita bayar zakat. Itu udah haram, tapi tetap mesti kita lakukan sebagai mengqadha kewajiban kita. Illa li udhrin, kecuali karena udhur. Kalau udhur enggak haram. Ya, fayajuzu ta'khiru, maka bolehlah oleh mentakhirkannya. Udhur, misalkan udhur apa ya? Belum kita temui orang yang mustahak, orang yang berhak mendapatkan zakat belum kita dapatkan. Wa takunu qadaan biduni ismin, dan ada ianya zakat itu qadaan, qadha biduni ismin, dengan tanpa dosa. Nah, jadi kalau kita bayarnya haram, mentakhirkan, sengaja mentakhirkannya haram, berdosa dan wajib dilakukan. Kecuali karena uzur. Kalau uzur berarti boleh ditakhirkan dan dianggap mengqadha kewajiban zakat, tidak berdosa. Ka'allam yahdur maluhu, seperti bahwa belum hadirlah oleh hartanya, harta belum datang. Nah, lagi diantarkan. Aw lam yajidil mustahiqqa laha, atau tidak mendapati ia, atau belum mendapati ia akan orang yang berhak baginya zakat. Karena belum mendapati mustahak, makanya kita menunggu, akhirnya lewat sehari. Nah, itu enggak haram karena memang udhur. Nah, kita lanjutkan. Jadi zakat fitrah itu wajib kepada setiap muslim. Kapan wajib? Idza fadalat an qutihi wa quti may yaqutuhu yaumal aidi wa lailatahu.
Kapan zakat fitrah wajib kepada setiap muslim? Apabila lebih ianya zakat an qutihi, dari makanan pokoknya, wa quti may yaqutuhu, dan dari makanan orang-orang yang menanggung ia akannya, yaumal aidi, pada hari Aid, wa lailatahu, dan pada malamnya Aid. Jadi wajib mengeluarkan zakat fitrah bila ada kelebihan dari kebutuhan kita untuk hari lebaran dan malamnya, dan untuk lebih dari kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, anak istri kita. Lebih dari kebutuhan pokok berarti itu wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Jadi arba'atu ini kita badal aja kepada zakat di atas. Bermula zakat fitrah itu wajib. Bermula zakat fitrah itu wajib kepada setiap muslim. Berapa zakatnya? Arba'atu amdadin, 4 mud, bimuddin Nabi, dengan mudnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tajibun niyatu fil jami', dan wajiblah oleh niat mengeluarkan zakat fil jami', pada semuanya. Kita lihat penjelasannya. Jadi satu, wajib zakat kepada setiap si muslim. Muslim yang bagaimana? Yang wajib zakat adraka juz'an min ramadhana. Si muslim yang mendapati ia akan bahagian dari bulan Ramadan, wa juz'an min syawalin, dan akan bahagian dari bulan Syawal. Nah, itu tadi. Orang hidupnya di akhir Ramadan dan awal bulan Syawal, itu dianggap mendapatkan bagian Ramadan dan bagian Syawal, wajib mengeluarkan zakat. Bi khilafi man mata qabla al-ghurubi lailatal Aid. Dengan sebalik orang-orang yang mati ia sebelum terbenam matahari pada malam Aid. Sebelum malam Aid udah meninggal, cuma dapat bulan Ramadan doang, enggak wajib zakat. Au wulida ba'dahu, atau siman yang dilahirkan akan dianya siman ba'dahu, sesudahnya terbenam matahari. Jadi lahir pada malam hari raya, enggak wajib zakat karena enggak mendapati bahagian Ramadan, begitu. Atau dilahirkan akan dianya siman ba'dahu, sesudahnya terbenam matahari pada malam Id. Fala yajibu ikhrajuha anhu, maka tidak wajiblah oleh mengeluarkan zakat fitrah anhu, untuknya orang yang mati sebelum malam hari raya atau orang yang lahir sesudah malam hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, bila lebih dari kebutuhan kita dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungan kita. Siapa orang yang menjadi tanggungan kita? Ini kadzaujatin, seperti istri, wawaladin saghirin, seperti anak yang kecil, au kabirin ajizin anil kasbi, atau anak yang besar yang lemah ia dari usaha. Punya anak besar tapi miskin, nggak bisa berusaha, nggak ada penghasilan. Wajib juga bagi orang tua untuk menzakati anaknya yang besar. Au abin wa ummen, atau seperti bapak dan ibu yang tinggal bersama kita yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian yang ketiga, malamnya. Malamnya maksudnya al-lailatal mutaakhirata an yaumil Aid, malam yang tertakhirnya dari hari Aid. Jadi kebutuhan kita untuk hari raya dan untuk malamnya. Malamnya maksudnya malam hari raya kedua. Lebih dari kebutuhan kita malam hari raya pertama, dan malam hari raya kedua. Kalau lebih dari kebutuhan itu, kita wajib membayar zakat. Tapi kalau nggak lebih, pas untuk makan sendiri di hari itu, nggak wajib zakatnya. Nah, wahya, dianya malam yang tertakhir dari hari Aid, itulah al-lailatus saniyatu, malam yang kedua dari bulan Syawal. Malam hari raya kedua. Ya, kemudian yang keempat, kita lihat yang keempat, 4 mud dengan mud Nabi. 4 mud dengan mud Nabi. Maksud 4 mud bagaimana? Jadi untuk setiap orang itu 4 mud. 4 mud itu bahasa lainnya 1 sa'. Angkulli syakhsin sa'on. Untuk setiap orang itu 1 sa'. Wasa'u arba'atu amdadin. Bermula sa' itu 4 mud. Nah itulah. 1 orang 4 mud atau 1 sa'. 1 sa' 4 mud. Wal muddu ritlun wa nisfun bitarimi. Bermula 1 mud itu ritlun wa nisfun. 1 mud itu 1 ritel setengah dengan ritel tarim. Jadi ritel ini ukuran berat, bukan liter Indonesia. Jadi 1 mud itu 1 liter setengah dengan ritel tarim. Waritulun wasulusun bil bagdadai.
1 mud itu 1 ritel dan 1/3 dengan ritel Baghdad. Wahwa yusawi halian 2,75 kilo takriban. Dan dianya 1 mud itu mah ini bukan mud lagi ini. Wahwa dianya sa itu ma yusawi halian. Ma yang menyamai ianya ma sekarang halian 2,75 kilo takriban, mendekati. Jadi sekarang untuk setiap orang wajib 1 sa. 1 sa itu 4 mud. 1 mud 1,5 liter kalau retail tarim. Kalau retail Baghdad 1 liter 1/3. Tapi kalau di Indonesia atau kilo sekarang dianya sa itu ma yang menyamai ia sekarang 2,75 kilo takriban. 2 kilo 750 gram. 2 kilo 2,7 kilo lah. Atau 2.750 gram kalau kita jadikan gram. Kalau kilo berarti 2,75 kilo. Wa ba'dhum yaqulu, bermula sebahagian mereka ulama itu berkata iya, salah 1 kilowatin takriban. Dia nyasa itu 3 kilo. Lebih kurang. Jadi untuk meyakinkan 3 kilo. Fal afdalu al-ihtiyat. Maka bermula yang lebih utama itu ihtiyat, lebih berhati-hati. Jadi langsung aja 3 kilo untuk setiap orang. 3 kilo beras. Kemudian setiap zakat itu wajib diniati. Bil qalbi, niat dengan hati. Kita niat mengeluarkan zakat untuk diri kita, untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, semuanya kita niatkan. Wa yusannu talaffudu biha, dan disunnahkan akan melafatkan dengannya niat. Contoh, kahadhihi zakatu mali, ini adalah zakat hartaku. Au sadaqatul mafrudah, ini adalah sedekah yang difardukan. Au nahwi dzalik, atau seumpama demikian. Wa takfi niyatul wali lisabiyyi wal majnun, dan cukuplah oleh niat wali untuk anak kecil dan orang gila. Karena orang gila, anak kecil wajib dizakati oleh walinya, dan niatnya niat walinya. Nah, kemudian min zakati malin wa badan, wajib niat untuk semua zakat, baik zakat fitrah atau zakat harta, semuanya harus ada niatnya. Min zakati malin wa badanin, ada niat. Nah, lanjut. Wala yajuzu ay yusrifaz zakata wal fitrata illa ila hurrin muslimin muttasifin bi sifati ahadil asnafis samaniyah. Dan tidak bolehlah oleh bahwa yusarrifa, membagikan ia seorang akan zakat dan akan fitrah, illa kecuali kepada orang yang merdeka lagi muslim, muttasifin lagi yang bersifat ia, bisifati dengan sifat dari salah satu golongan-golongan yang 8. Jadi zakat itu mesti diberikan kepada zakat itu, baik zakat fitrah atau zakat harta, mesti diberikan kepada golongan yang 8 yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah. Jadi 1. Wala yajuzu, tidak bolehlah bahwa membagikan ia akan zakat, zakatil mal, zakat harta, wal fitrah, zakat badan ya. Kecuali kepada orang merdeka muslim, enggak boleh kepada budak. La abdin wa kafirin, tak boleh diberikan kepada hamba sahaya, kepada kafir. Kenapa? Liktifa'il abdi binafakatis saidi walinaqsihi, karena tercukupi si hamba dengan nafkah tuan, dan karena kurangnya si hamba. Karena budak itu menjadi tanggungan sayyidnya, enggak boleh diberikan harta dari zakat. Wali annal kafira laisa min ahliha, karena kafir itu bukan ia dari ahlinya zakat. Nah, kafir memang tidak boleh. Wa yasihu sarfuha ila fasikin, dan sahlah oleh membagikan zakat kepada orang fasik, orang-orang Islam tapi fasik, pelaku dosa besar, boleh. Ala annahu la yusarrifuha fi ma'siyatin, di atas bahwa sungguhnya si fasik itu tidak menggunakan ianya si fasik akannya zakat pada maksiat. Orang fasik, pelaku dosa, boleh diberikan zakat kepadanya, tapi dengan ketentuan kita tahu dia tidak menggunakan zakat itu untuk maksiat. Tapi kalau kita tahu, kalau kita berikan zakat, dia menggunakan zakat untuk beli minuman keras, untuk berjudi, ketika itu nggak boleh diberikan zakat kepadanya. Nah, boleh diberikan zakat kepada orang merdeka muslim yang bersifat dengan sifat salah satu golongan yang 8.
Ya. Misalkan satu orang memiliki dua sifat. Bagaimana? Dia miskin juga mu'allaf baru masuk Islam. Bagaimana ini? Wa idza jitama'at fihi khaslatani aw salasun minha fala yu'ta illa biwahidatin minha. Maka apabila terkumpul padanya seseorang oleh dua perkara, dia baru masuk Islam mu'allaf sekaligus dia fakir. Apabila berkumpul padanya oleh dua perkara aw salasun atau tiga perkara minha darinya 8 golongan tadi, fala yu'ta maka tidak diberikan akan dianya seseorang illa biwahidatin minha kecuali dengan satu sifat daripadanya 8 sifat. Jadi kalau satu orang memiliki dua hak tetap diberikan atas nama satu. Nah, kaiza kana minal fuqara wal masakin bahwa ibnu sabil seperti apabila ada yang seorang dari fukara dia orang fakir, awil masakin atau dia orang miskin, bahwa ibnu sabil dan dia ibnu sabil. Dia berada dalam perjalanan sekaligus dia miskin atau sekaligus dia fakir, itu memiliki dua sifat. Fala yu'ta illa biwahidatin minas sifataini, maka tidak diberikan akan dianya seseorang tadi, ibnu sabil tadi, melainkan dengan satu dari dua sifat. Dia boleh diberikan atas nama fakir atau atas nama miskin atau atas nama ibnu sabil. Enggak boleh dia dapat dua bahagian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-asnafis samaniyah. Boleh diberikan zakat kepada yang merdeka tadi, muslim merdeka memiliki sifat dari salah satu golongan yang 8. Asnafis samaniyatil madzukurina fi qoulihi ta'ala. Golongan-golongan yang 8 yang disebutkan mereka dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Innamas shadaqatu lil fuqara, hanya saja bermula sedekah zakat itu lil fuqara, bagi orang fakir, wal masakin orang miskin, wal amilin dan bagi orang yang bekerja alaiha di atasnya zakat, wal muallafati qulubuhum dan yang didamaikan akan hati mereka, wa fir riqab dan pada pembebasan budak, wal gharimin pada orang yang berhutang, wa fi sabilillah dan di jalan Allah, wa ibnis sabil dan anak-anak jalan, faridatan minallah sebagai kewajiban dari Allah, wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijak. Siapa 8 golongan tersebut? Wahum al-fakir, berjumlah mereka itu yang pertama fakir. Wahwa dianya fakir itu man la malalahu wala kasba. Dianya si fakir itu siman yang tidak ada harta baginya siman dan tidak ada usaha. Orang fakir harta enggak punya, pekerjaan enggak punya. Kebutuhannya enggak cukup. Aulahu kasbun, atau baginya siman itu ada usaha atau dia punya usaha. Au malun, atau baginya itu ada harta. Punya usaha, punya harta. Walakin la yaka'u mauqi'an min kifayatih, tetapi tidak jatuh ianya harta pada tempat jatuh dari kebutuhannya. Maksud dia jatuh tidak mencukupi. Dia punya usaha, hasil usahanya, punya harta dari hartanya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya hari-hari. Nah, wal muradu bi admil kifayah bin nisbah lil umril ghalib. Bermula yang dimaksud dengan tidak cukup itu sabit dengan dinisbah bagi umur ghalib. Jadi misalkan kita takdirkan dia berumur kira-kira dia hidup 20 tahun lagi. Harta yang dia miliki kalau dibagi 20 tahun untuk kehidupan perharinya enggak cukup. Nah, itu dianggap fakir, boleh menerima zakat. Bi'an yuhassila akalla min nisfi ma yakfi, dengan bahwa menghasilkan ia akan lebih kurang dari setengah ma yang mencukupi ia akannya. Dari setengah ma yang mencukupi ia ma akannya. Jadi dia punya usaha, tapi hasil usahanya cuma bisa memenuhi setengah kehidupannya. Nah, kurang dari setengah, butuh 100.000, dapat 40.000 setiap hari. Atau enggak punya usaha, punya harta. Punya harta 20 juta. Kalau dibagi untuk perkiraan 20 tahun lagi hidupnya, cuma cukup memenuhi kurang dari separuh kebutuhannya. Itu dianggap fakir, boleh menerima zakat. Kaman yahtaju fi syahri ila 1.000 rial. Seperti siman yang butuh ia dalam sebulan kepada 1.000 rial. Sebulan butuh 1.000 rial. Wa yuhasilu aqalla min 500 rial. Dan menghasilkan ia lebih kurang dari 500 rial. Pendapatannya hanya 400 rial per bulan. Jadi enggak cukup. Dianggap fakir. Kemudian al-miskin. Miskin wahwa man lahu malun au kasbun la yaka'u mauqi'an min kifayatih. Dianya miskin itu siman yang sabit baginya man itu harta atau usaha yang tidak
jatuh ia pada tempat jatuh dari kebutuhannya. Punya harta, punya usaha juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Wala yakfihi, dan tidak mencukupi ianya harta dan usaha akannya seseorang. Bi ayyuhasila fauqa nisfi ma yakfi, dengan bahwa menghasilkan ia di atas setengah ma yang mencukupi ia akannya. Menghasilkan setengah, lebih setengah dari kebutuhan, tapi tetap tidak cukup. Kaman yahtaju fi syahri ila 1.000 riyal, seperti orang yang butuh ya fi syahri dalam sebulan ila alfi riyal, orang butuh 1.000 riyal per bulan, wa yuhasilu 800 riyal, dia cuma bisa menghasilkan 800 riyal, jadi nggak cukup, dianggap miskin. Kemudian yang ketiga, al-amilina 'alaiha, orang yang bekerja di atasnya zakat. Wa hum man ayyanahumul imamu li akhdhi zakah wa taqsimiha li mustahiqiha. Dianya amil, itu siman yang menetapkan akan mereka oleh imam untuk mengambil zakat dan membagikannya zakat lil mustahaqiha, bagi orang yang berhak mendapatkan zakat. Nah, itu amil pekerja, orang bekerja mengumpulkan zakat, membagikan zakat, mengantarkan zakat. Itu amil. Hadza illam yaj'al lahul imamu ujratan min baitil mal. Ini dia boleh mendapatkan jatah dari zakat illam yaj'al lahu, jika tidak menjadikan baginya oleh imam ujratan akan upah min baitil mal, dari baitil mal. Kalau dia digaji secara khusus oleh imam, oleh pemerintah, digaji khusus, dapat gaji, enggak boleh diambil dari zakat. Wa illa fala yu'ta, wa illa maksudnya jika imam memberikan upah untuk dia secara khusus, fala yu'ta, maka tidak diberikan akan dianya si amil. Kemudian al-mu'allafatu qulubuhum, yang ditenang al-mu'allafati qulubuhum. Mu'allafah qulubuhum. Apa arti mu'allafah qulubuhum? Wahum du'afa'un niyah fil Islam. Mereka mu'allaf, itu orang yang lemah niatnya dalam Islam, baru masuk Islam atau juga udah lama masuk Islam tapi lemah, semangat beragamanya lemah. Nah, boleh diberikan untuk menguatkan. Au qaribu ahdin bidukhuli fil Islam, atau dekat masa dengan masuk dalam Islam, baru masuk Islam. Jadi mu'allaf ada dua, ada mu'allaf yang baru masuk Islam, ada orang udah lama dalam Islam tapi mentalnya lemah, ada kemungkinan dia keluar Islam nih karena segala macam hal. Jadi boleh disokong dengan harta zakat biar tambah kuat. Walaupun iman tentunya nggak bisa dikuatkan dengan harta. Kemudian wafir rikab. Apa maksud wafir rikab? Ail mukatab. Pada si mukatab. Ail mukatabi kitabatan sahihatan. Budak yang dikitab akan sebagai kitab yang sahih. Jadi kitab itu budak yang dijanjikan merdeka oleh Said kalau mampu membayar sejumlah harta. Dia nggak punya harta, boleh dibantu dari zakat. Bahwa dianya si mukatab itu man katabahu sayyiduhu kitaban sahihatan, siman budak-budak yang mengkitab akannya budak oleh tuannya akan kitab yang sahih. Jadi kitab itu istilah fikih, dia dibilangin oleh Sayyidnya, kalau kamu mampu membayar sejumlah harta kamu merdeka, itu namanya mukatab. Fayun utaminat zakah, maka diberikan akan dianya si mukatab dari zakat, liyusa'idahu zalik, supaya membantu akannya oleh demikian zakat, fit taharuri minar riki, dalam membebaskan diri dari perbudakan. Al-gharimin, orang yang berhutang, wahum alladzina istadanu fi ghairi maksiyah. Dia orang yang berhutang itu alladzi, orang-orang istadanu, yang mereka berhutang fi ghairi maksiyah, bukan pada maksiat. Membantu berhutang untuk membantu perjuangan. Nah, kemudian dia nggak sanggup bayar hutang, jadi boleh dibantu dari zakat. Fisabilillah, arti fisabilillah al-ghuzati. Nah, atau ini kita jadikan khabar, al-ghuzatul muhtasibuna alladzina laisa lahum murattaban fid diwani ala khurujihim ilal jihad. Maksud fisabilillah al-ghuzat, mereka itu al-ghuzatu, orang yang berperang, tentara-tentara al-muhtasibun, tentara-tentara yang ikhlas, yang sukarela. Alladzi laisa lahum, orang-orang yang tidak ada bagi mereka itu murattaban, tidak ada gaji khusus, fid diwan, dalam buku, ala khurujihim, di atas keluar mereka kepada jihad. Ini tentara sukarela, enggak digaji oleh pemerintah, enggak digaji oleh khalifah. Nah, jadi boleh diberikan zakat. Fayu'tuna minaz zakah wa in kanu aghniya, maka mereka diberikan dari zakat sekalipun adalah mereka orang kaya.
Ini atas nama jihad, bukan atas nama kekayaan. Kemudian Ibnu Sabil, wa huwal mujtazu ila baladatin wa laisa ma'hu ma yusiluhu ilaiha. Dianya Ibnu Sabil itu al-mujtazu, orang yang melewati, ila baladin, kepada satu negeri. Dia mau pulang ke kampungnya atau mau berjalan ke mana. Orang yang melewati kepada orang yang mau menuju kepada satu daerah, walaisa ma'ahu, tidak ada bersamanya, itu ma yusiluhu, sesuatu bekal yang bisa menyampaikan ia akannya kepadanya negeri. Fayu'ta minaz zakati wa in kana lahu malun fi baladih, maka diberikan akan dianya Ibnu Sabil tadi dari zakat sekalipun adalah baginya itu harta di negerinya. Walaupun ketika dia sampai ke kampungnya dia jadi orang kaya, tapi sekarang dalam perjalanan dia miskin, tetap diberikan. Kemudian sedikit lagi. Nah, boleh diberi zakat kepada golongan-golongan yang 8 tadi ya. Kal fakiri, seperti fakir, wal miskin, dan miskin. Wa kaunihi, dan keadaannya si fakir tadi ya gairah Hashimiyin, bukan Hashimiyin, wala Muttalibiyin, bukan Muttalib. Jadi kalau Bani Hashim, Bani Muttalib nggak boleh diberikan sekalipun miskin. Wala maulan lahuma, dan bukan pula maula bagi keduanya. Arti maula bagi keduanya, budak-budak yang dibebaskan oleh Bani Hashim dan yang dibebaskan oleh Bani Muttalib juga tidak boleh diberikan zakat. Wa yajibus ti'abul mawjudina minhum, dan wajiblah oleh meratakan yang mewujud dari mereka. Kalau semua golongan dari 8 golongan ada semua, harus diberikan semua. Kalau enggak ada, diberikan kepada yang ada-ada saja. Kenapa kepada Bani Hashim, Bani Muttalib tidak boleh diberikan zakat? Liqaulin Nabi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inna hadhihi sadaqah innama hiya ausakhun nas. Sesungguhnya ini sedekah, hanya saja dianya sedekah itu ausakhun nas, daki kotoran manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin, dan bahwa sungguhnya zakat sedekah itu tidak halal ya bagi Muhammad, tidak pula bagi keluarga Muhammad. Rawahu Muslim, meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Muslim. Wa ikhtara nahu sab'ina aliman minasy-Syafi'iyah jawaza daf'iha lil mustahiq min Bani Hashim idza muni'u min khumusi fil ghanaim. Dan telah memilih nahu sab'in, oleh seumpama 70 aliman, orang yang alim dari mazhab Syafi'i, akan apa memilih? Jawaza daf'iha, boleh memberikannya zakat, lil mustahak, bagi orang yang berhak, min Bani Hashim, dari Bani Hashim, idza muni'u, bila mereka ditegah, min khumusil khumus, dari seperlimanya seperlima, fil ghanaim, dalam ghanimah. Tadi dulu ada namanya harta ghanimah, harta rampasan perang. Itu untuk keluarga Nabi dapat jatah 1/5 dari 1/5. Sekarang kan nggak ada lagi ghanimah. Makanya ada 70 ulama dari mazhab Syafi'i memilih bolehnya memberi zakat bagi orang yang berhak dari Bani Hashim. Kalau ada Bani Hashim yang miskin, fakir, misalkan, itu boleh diberikan zakat ketika mereka tidak mendapatkan haknya dari harta ghanimah. Fayajibu isti'abuz zakati li jami'i afradi hadhil asnaf. Maka wajiblah oleh meratakan zakat bagi semua afrad-afrad dari ini golongan yang 8. Idza kanat tafriqu minal imam, bila adalah yang membagi itu dari imam. Bila imam yang membagi, wajib diratakan. Wa idza kana alladhi yufarriqul malik, dan apabila adalah si alladhi yang membagikan, yaitu malika, bila yang membagi-bagikan zakat pemiliknya, wa kanu ghaira mahsurin, dan adalah mereka orang yang menerima zakat itu ghaira mahsurin, tidak terbatas. Yang membagi zakat pemiliknya, penerima zakat banyak banget, enggak cukup harta. Au mahsurin, atau adalah mereka itu terbatas, wa qallal malu, dan sedikitlah harta. Orang terbatas tapi harta sedikit. Fa yajibu alla yanqusa an salasatin min kulli sinfin, maka wajiblah bahwa tidak kurang ia dari 3 dari setiap golongan. Kalau harta terbatas berarti untuk setiap golongan pilih 3 orang saja, fakir 3 orang, miskin 3 orang gitu. Nah, itu aturannya. Nah, sampai di sini dulu selesai bab zakat. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.